Anakku mati. Waduh, ini anak yang sulung ya? Iya, Bang. Iya, anak kita mati. Loh, kok di sana anak-anak mereka masih hidup? Itu kenapa pintunya ada darah itu kok tambah serem? Jadi tambah sedih, tambah takut. Aduh, ngeri, 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 ngeri. Waduh, gimana ini? Putra Firaun, anak kesayangannya meninggal. Oh, oh. Iya, halo semuanya. Apa kabar? Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas firman Tuhan. Tapi ini merupakan hari yang spesial karena kita sudah merayakan Hari Raya Pencurahan Roh Kudus hari ke-10. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, firman kali ini kita akan membahas tentang pembebasan bangsa Israel. Dan sebelum telah ke-10, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu bagi bangsa Israel. Yaitu satu aturan yang harus mereka lakukan untuk selama-lamanya. Untuk seterusnya sih sebenarnya, karena untuk selama-lamanya tidak mungkin, sebab ini hanyalah gambaran yang akan terjadi di masa depan. Ya, oke. Itu hanya sampingan pengantar. Oke, kita akan membahas tentang tolak ke-10. Jadi, kalian baca di kitab Keluaran 11 sampai 13. Ya. Jadi waktu itu Tuhan berfirman pada Musa, "Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Lalu aku akan membiarkan kamu pergi dari sini. Dan apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini." Lalu Tuhan berfirman, ya terutama untuk bangsa Israel, supaya semua laki-laki meminta emas, perak, dan daripada tetangganya dan semuanya. Maka Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Ya, lagi pula Musa cukup terkenal di mata para pegawai Firaun dan di mata rakyat. Setelah itu Musa bilang, ya, Tuhan berfirman, waktu tengah malam aku akan berjalan, ya. Tuhan akan membunuh semua anak sulung, ya, anak sulung dari hal apapun, dari budak, dari pegawai, dari apapun, pokoknya semua anak itu mati. Tetapi dari orang Israel tidak ada yang kena, baik manusia maupun binatang. Supaya kamu tahu bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan Israel. Dan semua orang Mesir akan sujud pada Tuhan. Ya. Dan dia berkata, "Keluarlah engkau dan seluruh rakyat mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar." Setelah itu Musa meninggalkan Firaun dengan amarah yang menyala, ya. Karena dia ngomongnya itu tegas kepada Firaun, ya. Dan ancaman Musa itu juga lebih parah lagi. Karena bukan hanya anak-anak dari manusia, anak sulung hewan juga termasuk. Dan nangisnya itu akan hebat. Nangisnya lebih kencang. Ya, gitu. Oke, setelah itu Tuhan berfirman pada Musa, dan Tuhan berkata bahwa bulan ini akan menjadi bulan permulaan bagimu. Ya. Ini adalah tanggal 1 bulan 1 bagi mereka. Karena tanggal 1 bulan 1 bagi bangsa Israel pada saat itu adalah pembebasan. Ya. Ya. Setelah itu Tuhan mengatakan, ya, tolong katakan pada orang Israel, tanggal 10 bulan pertama, ya. Jadi ini kan baru hari pertama. Nanti di hari yang ke-10, ya, ambillah seekor anak domba tiap rumah, dan jika rumahnya kecil itu untuk mengambil ekor anak domba, maka
dia sama tetangganya yang terdekat harus mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Jadi misalnya saya punya keluarga, ya saya punya keluarga bersama istri dan anaknya berapa ya? 3 misalkan. Kayak Musa, Harun dan Miriam kan kakak adik, terus bapaknya Amran dan Yohebed misalkan, maka domba yang harus diambil adalah 5 ya. 5 domba. Ya. Yang diambil itu anak domba ya. Tetapi jika rumah dan harus diperkirakan juga keperluan dombanya itu untuk tiap-tiap orang. Kalian tahu anak domba itu syaratnya apa aja? Jantan, tidak bercela, berumur setahun, dan opsional aja. Kamu boleh ambil domba atau kambing, ya. Dan harus dikurung sampai hari yang ke-14. Jadi 10 sampai ke-4 dikurung. Ya. Setelah itu harus menyembelihnya pada waktu sore hari. Dan dari darahnya itu harus dikasih kepada pintu-pintu. Jadi gini. Di hari ke-10 dombanya sudah disiapkan domba ya. Dan syaratnya ini jantan, tidak bercela, berumur setahun. Ya. Dan setelah itu pada hari yang ke-4 semua domba harus dipotong dan darahnya harus dipakai untuk kayu ya. Jadi dipoles. Jadi kayak tanda. Nih misalnya kalau nanti malaikat lewat, ada darahnya, nggak jadi. Setelah itu daging dari domba itu ya harus dimakan ya. Yang dipanggang mereka juga harus makan dengan roti yang tidak beragi. Jadi roti yang tipis dan tidak mengembang serta sayur pahit. Dan jangan makan mentah atau direbus dalam air. Dan dagingnya itu harus dipanggang lengkap dengan pala, betis dan isi perutnya. Dan jangan tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi baru bakar habis. Kalau misalnya kamu kekenyangan, itu ada sisa, ya udah bakar aja dengan api. Dan begini kamu harus makan. Pinggangnya berikat, kasut pada kaki, tongkat di tangan, dan makannya itu harus cepat-cepat karena itu Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari manusia sampai hewan akan dibunuh oleh Tuhan. Dan darah itu akan menjadi tanda seperti yang tadi katakan. Maka aku akan membiarkan kamu hidup. Ya, jadi kalau ada tanda darah, set, maka lewat. Lewatnya itu mana? Ya udah gak jadi dibunuh. Bukan lewat berarti langsung end. Bukan end of life, bukan. Ini saya tegasin ilustrasi. Ya. Darah ya. Kalau misalnya ya, rumah Anda ada tanda apa ya? Tanda bahwa Anda sudah bayar pajak misalnya. Tanda udah bayar pajak. Ini tukang penagih pajak lewat. Oh, udah ada tanda pembayar pajak. Nggak jadi. Lewat. Pokoknya yang udah ada tandanya itu artinya udah siap. Udah tidak ada apa-apa. Ya. Dan Tuhan mengingatkan bahwa perayaan yang saya ucapkan ini adalah perayaan yang harus dilakukan turun-temurun. Ya. Dan setelah itu makanlah juga roti yang tidak beragi selama 7 hari. Pada hari pertama, buang semua ragi, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan. Ya. Sebab ragi melambangkan hal-hal yang manis tapi kadang-kadang membahayakan juga. Ya. Lalu buat pertemuan di situ, buat ibadah yang kudus dari hari pertama sampai ke-7 dan hari yang ke-7 juga, dan tidak boleh melakukan apapun juga. Hanya apa saja yang perlu dimakan setiap orang itu yang boleh disediakan. Dan harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tak beragi. Sebab hari ini juga aku akan membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir, ya.
dan harus dirayakan ini turun-temurun. Itulah ketetapannya. Dalam bulan pertama, hari yang ke-14, pada waktu petang, makan roti yang tidak beragi sampai tanggal 20 bulan pertama. Ya. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumah, sebab orang yang memakan sesuatu yang beragi, maka dilenyapkan dari Israel. Gitu. Setelah itu Musa memanggil bangsa Israel dan menyampaikan apa yang Tuhan firmankan, yang tadi saya sudah jelaskan. Baik dari awal ya, dari domba, ngurus domba, disembelih, syarat-syarat dombanya bagaimana, terus mengenai makannya harus pakai apa, terus kita harus kostumnya bagaimana dan semacamnya, dan aturan pintunya juga ada. Pokoknya Tuhan menyiapkan yang lengkap bagi bangsa Israel ya, yang kalian bisa baca di Keluaran ini. Musa juga memanggil tua-tuanya ya, tua-tua serta kata ya, dan dia mengatakan hal-hal yang Tuhan. Jadi intinya Musa ngomong apa yang Tuhan katakan, itu aja ya. Dan dia menjelaskan ulang. Setelah itu mereka semua menurut akan firman Tuhan. Orang Israel taat pada firman Tuhan. Pada waktu tengah malam Tuhan membunuh semua anak sulung. Ya. Ilustrasinya begini. Waduh, ada darah. Yaudah, aku nggak jadi bunuh. Oh, ada darah. Lewat lagi lah. Waduh, nggak ada darah. Yaudah, dua. Syek. Waduh, kenapa? Ada kita mati. Dah lewat lagi. Ada darah. Yaudah lewat lagi. Oh, kok ada darah? Yaudah. Syek. Ada kita mati. Kayak begitu. Dan seterusnya. Ya. Bahkan sampai anak sulung Firaun mati juga. Ya. Seperti ilustrasi tadi. Setelah itu Musa dan Harun dipanggil. Dan akhirnya dia mengizinkan. Firaun benar-benar mengizinkan. Dan Firaun pun mengizinkan untuk membawa harta benda. Inilah keajaiban Tuhan. Tuhan membawa semua. Tuhan mengizinkan Firaun untuk memberikan semuanya pada bangsa Israel. Ya. Setelah itu orang Mesir menyuruh bangsa Israel untuk pergi, dan akhirnya semua siap-siap untuk pergi ya. Seperti makanan, minuman, emas, perak, dan banyak itu ya. Dan bangsa Mesir berbaik hati sekali. Dia ngasih emas, perak, pokoknya semua gratis, gak ada yang bayar. Dan pada akhirnya bangsa Israel setelah bawa semua barang, ternak, harta benda, minuman, makanan, dan apapun itu juga, mereka akhirnya pergi dari Mesir. Dan orang Israel diam di Mesir itu selama 430 tahun. Kita hitung sejak dari Yusuf sampai mereka keluar dari Mesir. Dan setelah lewat 430 tahun, seperti yang Tuhan katakan, bahwa Tuhan sudah menyiapkan solusinya dan Dia akan membebaskan. Dia sudah. Dan malam itulah malam yang dinantikan Tuhan, kalau mereka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya. Setelah itu Tuhan menetapkan aturan mengenai Paskah ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu Paskah dan roti tanpa beragi ya, kalau kalian baca di bawahnya ya. Sebenarnya makna Paskah itu pada bangsa Israel adalah pembebasan. Dan kalau kalian lihat perwujudannya sekarang, Yesus. Kalian lihat Yesus. Dia adalah anak domba yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kalian, untuk menyelamatkan kalian dari hukuman neraka. Itu artinya bagi kita yang percaya pada Tuhan.
supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Setelah itu Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Dan Tuhan melindungi bangsa Israel lagi. Karena Tuhan tidak ingin agar bangsa Israel perang lagi. Makanya Tuhan pakai jalan lain. Ya, dia pergi ke Laut Teberau dan akhirnya ya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan kalian tahu bahwa Musa membawa tulang Yusuf sebab Yusuf menyuruh bahwa nanti kalau aku mati, tulang-tulangnya jangan dikubur di Mesir. Bawa pulang ke tanah Kanaan. Ya. Setelah itu mereka berjalan di padang gurun, mereka membuat kemah, pergi lagi. Dan kalian tahu apakah Tuhan melepaskan bangsa Israel begitu saja? Tidak. Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Ya, kalian lihat Tuhan menyertai mereka dengan dua hal, tiang awan dan tiang api. Itulah bukti penyertaan Tuhan. Baik, sekian ya firman pada hari ini. Kita belajar banyak hal dari 10 telah ini bahwa Tuhan Maha Kuasa. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Ya, sampai Tuhan pada akhirnya membebaskan bangsa Israel. Dan ya, sesuai yang apa saya katakan kemarin, bahwa di hari yang ke-10 saya akan mendoakan kalian. Maka marilah kita semua bersiap hati untuk berdoa. Yesus Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, terutama keluarga kami, teman-teman kami, Bapak Ibu guru kami, dan semua orang yang di sekitar kami yang membuat kami bertumbuh sampai sekarang. Ya Tuhan, lindungilah mereka, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Layakanlah kami agar kami masih menjadi anak-anak-Mu yang baik. Ampunilah kami semua ya Tuhan bila kami masih ada berbuat dosa, berbuat kesalahan yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami memohon agar Engkau menumpangkan tangan-Mu kepada semua anak-anak-Mu, baik yang sedang sakit, baik yang sedang butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, bantulah kami semua. Ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, tolong bantu jawab setiap permohonan mereka menurut kehendak-Mu dan cara Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau pasti memberikan jawaban yang terbaik dan menolong mereka dengan cara yang terbaik. Sebab Tuhan sanggup melindungi, menolong, menyertai anak-anak-Mu dari masa ke masa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik. Sekian doa yang sederhana ini dan firman yang sederhana ini. Tetapi mohon maaf bila ada kekurangan selama doa 10 hari ini. Kami percaya, saya juga percaya, Tuhan menyertai kalian. Dan minggu depan masih ada tema Musa, di mana Tuhan menyertai bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel hampir